Haleluya. Puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Untuk memulai ibadat kita akan membahas dulu pada hari ini. Marilah kita angkat satu pujian yang mengatakan juru selamatku. Mari kita nyanyikan, kita angkat satu pujian ini dengan kesungguhan hati kita, katakan bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Amin.
kami semua ya Bapa. Kami mengingat dengan adanya COVID-19 ini ya Bapa, kami sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di gereja, beribadah dengan dirapat membawa seluruh Surabaya. Tetapi dengan adanya pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun memang kami harus hidup dari masing-masing Bapa. Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu Engkau pulihkan negara dan bumi kami agar kami semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Dan teruslah bimbing dan berikan sehat dan kekuatan pada kami semua agar kami tetap dapat melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Sekali lagi hamba menyerahkan ibadah dapat membawa suruh pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini jadinya bisa menghambat segala aktivitas kita ya teman-teman ya. Tetapi kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan akan menjawab semuanya di waktu yang tepat. Jadi rekan-rekan GPS Kerap Sobat Surabaya, Gerakan Membawa Kerap Sobat Surabaya tidak boleh patah semangat karena kita tetap terus harus membawa semuanya ke dalam doa agar Tuhan dapat memulihkan negara dan bumi kami. Biasa kita juga berdoa untuk teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara kita semua agar Tuhan tetap senantiasa memberikan perlindungan, agar Tuhan juga memberikan sehat dan kekuatan bagi kita semua. Oke, untuk menaiki semangat kita semua, mari kita nyanyikan beberapa core yang lebih semangat ya. Ini dia Jangan Lelah. Cinta Yesus heran dan menyusui dengan jalan serta Yesus.
Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu. Pada saat ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar supaya apa yang akan kami dengarkan bersama boleh mendapat tempat yang baik di dalam batin hati kami. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Satu ayat dari firman Tuhan dari Yeremia 17 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, kaula muda yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan manusia digambarkan seperti semak bulus yang ada di padang belantara, dan mereka akan mengalami keadaan yang tidak baik. Itu adalah perkataan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Alkitab secara terang-terangan menegaskan bahwa manusia tidak dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Nah, mengapa Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak dapat diandalkan? Nah, alasan Alkitab mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat diandalkan adalah yang pertama, karena masa hidup manusia itu sangat terbatas. Dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 dikatakan demikian. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu dalam Mazmur 144 ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kemudian bagian yang kedua, alasan Alkitab mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat diandalkan adalah karena kemuliaannya, karena kekuatannya juga sangat terbatas. Dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, alasan Alkitab mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat diandalkan adalah karena kebenarannya dan kesalehannya juga sangat terbatas. Dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, saudara-saudaraku, rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, ternyata semua orang yang mengandalkan manusia tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan terkutuk. Nah, sedangkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Maka saya mengajak kita sekalian, siapapun kita, di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu yang begitu singkat boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Hamba berdoa, memohon biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus menolong kami, terus menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan hamba memohon kepadamu biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama melalui firman-Mu pada saat ini, biarlah Engkau memeteraikannya dalam batin hati kami, sehingga kami dapat merenungkannya, mencermatinya, bahkan menghayatinya dalam kehidupan kami, sehingga kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga saat ini, hamba berdoa menyerahkan kepada Tuhan bagi rekan-rekan GPS, biarlah kehidupan pribadi mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Ada di antara mereka saat ini sedang dirumahkan, ada juga di antara mereka saat ini sedang mencari pekerjaan, bahkan ada yang masih bekerja. Tuhan, hamba mau menyerahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap waktu, setiap saat, biarlah Engkau Tuhan memberikannya kepada mereka menurut kasih karunia-Mu. Bapa, semua pergumulan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dengar dan sempurnakan. Hamba memohon kiranya damai sejahtera-Mu, cinta kasih sayang-Mu, bahkan tuntunan-Mu melalui Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dari saat ini sampai selalu terus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke teman-teman, terima kasih karena kalian telah menyempatkan waktu kalian untuk beribadah gerakan membawa Sulkot Sempat Surabaya. Untuk menutup ibadah pada hari ini, marilah kita angkat satu pujian dan mengatakan, maka jiwaku bersorak.